Lelaki terbaik di muka bumi ini yang paling banyak bebannya, dan itulah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu nanggung semua beban. Selain istrinya, anaknya, cucunya, masyarakat semuanya ngadu ke beliau. Makanya jadilah laki-laki yang siap menanggung beban, dimulai dari keluarganya. Jadi jangan komplain, anak udah kerja Ustaz, istri minta gini lagi, ya udah, karena itu laki. Jadi kalau laki itu terima takdirnya. Laki-laki fitrahnya itu sebut rojulun. Rojulun itu berakar kata dari kata rijlun. Sudah pernah juga sampaikan. Rijlun artinya kaki. Rojulun laki-laki, rojulun laki, rijlun kaki. Kenapa laki-laki disebut kaki? Karena laki-laki seperti kaki yang punya dua fungsi. Satu, menahan beban. Laki-laki fungsinya menahan beban. Kaki itu seperti kaki itu menahan beban. Bela diri, kalau kakinya lemah pasti jatuh, langsung musuh menghajar. Makanya dalam bela diri otot kaki kita harus kuat. Kuda-kuda itu kakinya harus kuat, digoyangin nggak jatuh, kakinya kuat. Begitulah Allah menggambarkan laki-laki dalam rumah tangga harus kuat. Kalau ada masalah, jangan malah nangis duluan di depan istrinya. Harus kuat, siap menanggung beban. Bobot yang banyak ditaruh, asal kaki kuat nggak masalah. Lihat atlet angkat besi, ketika dia mengangkat itu kekuatan di kaki, kakinya sedikit jatuh, kaki. Maka laki-laki itu siap menanggung beban. Jangan heran laki-laki udah kerja, pas pulang istrinya curhat, anak nuntut, papa nanti kalau liburan, udah gitu mertua nuntut juga, ipar juga. Ya Allah, banyak banget sih nuntut gua. Itu tandanya kamu dipercaya jadi laki-laki. Makanya jangan GR kalau dia bilang, alhamdulillah Ustaz, istri anak mah gak pernah curhat, karena diragukan ke laki-lakian antum. Jadi kalau istri gak pernah curhat, tetangga, lelaki terbaik di muka bumi ini yang paling banyak bebannya, dan itulah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu nanggung semua beban. Selain istrinya, anaknya, cucunya, masyarakat semuanya ngadu ke beliau. Makanya jadilah laki-laki yang siap menanggung beban, dimulai dari keluarganya. Jadi jangan komplain, anak udah kerja Ustaz, istri minta gini lagi, ya udah, karena itu laki. Jadi kalau laki itu terima takdirnya. Ya udah. Kalau ada yang langsung flight, tanda dia otot laki-laki ini hilang. Itu karena gagal dididik. Makanya pendidikan hari ini pendidikan yang kadang-kadang, kemarin itu di TikTok sempat viral, tuh udah pernah nonton ya? Ada wawancara gitu, calon anak mahasiswa Gen Z gitu. Calon istri kamu yang kayak gimana? Yang cantik, yang seksi, yang bisa masak, yang bisa ngurus anak, yang bisa nyari duit, yang bisa masang galon atau genteng, ya, gak kesetrum gitu. Lalu perannya kayak apa tuh? Ya saya nemenin dia. Mau nggak kira-kira kalau punya istri nggak kerja, rugi amat, berumah tangga masa kita doang. Saya tidak ingin mengatakan bahwa kalau ada di antara kita ngalami ini seolah dia lemah, tapi jangan, nanti kita akan bahas bab tentang kelaki-lakian itu setelah ini, tentang kekuaman. Tapi fitrah pertama laki-laki itu jangan membebankan istri. Ayo dong kamu cari juga. Kalau laki-laki membebani istri, maaf, dia sepanjang hidupnya tak dididik jadi laki-laki. Makanya kalau kita punya anak laki-laki, jangan anak laki-laki kita itu malah menyengsarakan mantu kita. Saya selalu bilang sama istri gini, Mi, kita jangan jadi mertua yang zalim. Tahu mertua yang zalim apa?
Mertua yang zalim adalah yang mendidik anak laki-lakinya itu yang menyusahkan mantunya. Makanya saya bilang, kalau suatu saat anak saya menikah dengan seorang perempuan dan mantu saya komplain sama saya akan banyak istighfar. Saya akan katakan, Abi didik kamu sebagai anak laki-laki untuk membuat perempuan yang menikahi kamu bahagia. Kalau dulu dia dididik bapaknya bahagia, begitu nikah sama kamu sengsara, gagal Abi mendidik kamu. Itu yang hari ini terjadi. Ada seorang laki-laki, istrinya sebelum nikah bahagia banget, dimuliakan banget sama bapaknya. Begitu nikah, sengsara. Dan itulah yang hari ini terjadi, degradasi maskulinitas tadi, penurunan. Jadi puncak penyimpangan fitrah laki-laki itu adalah gay. Tapi sebelum gay itu hari ini sudah muncul. Makanya kenapa hari ini tuh sekolah kelaki-lakian harus dihidupkan lagi. Bukan sekolah kelaki-lakian itu yang main tabok jotos, bukan. Yang dia siap menanggung beban. Dan itulah pendidikan yang benar. Laki-laki disebut apa tadi? Penanggung beban, sebagai rijlun. Yang kedua, rijlun itu maknanya muharrik, bergerak. Laki-laki disebut kaki karena punya fungsi bergerak. Dari zaman ke zaman yang namanya pergerakan itu selalu laki-laki yang menggerakkan. Selalu laki-laki. Makanya Nabi gak ada yang perempuan. Karena semua Nabi adalah penggerak zaman yang rusak saat itu, digerakkan supaya baik. Pergerakan manapun, NU pendirinya laki-laki, semua rata-rata laki-laki. Walaupun mungkin ada perempuan, feminis dan sebagainya, tapi rata-rata laki-laki. Makanya laki-laki itu nggak boleh pasif. Jadi kalau ada laki-laki mager, nggak mau keluar rumah, justru fitrah kelaki-lakiannya diragukan. Dunia laki-laki ada dunia luar. Itulah kenapa Allah takdirkan laki-laki punya yang namanya yang kita sebut apa? Kecerdasan spasial. Tahu kecerdasan spasial? Kecerdasan mengenal tata ruang. Makanya laki-laki itu ya mengenal betul lokasi, jalan, peta. Ya, kalau perempuan itu walaupun kadang-kadang udah pakai Google Maps masih kadang nyasar. Ya kan? Ya, ngikuti panduan Google Maps itu kadang masih nyasar. 100 meter belok kiri, beloknya ke Alfamidi, ke Indomaret, salah belok. Fitrah laki-lakian itu bergerak. Makanya antum yang punya anak laki-laki, ciri bahwa laki-laki itu fungsinya udah benar adalah traveling. Laki-laki harus suka traveling, touring. Nanti kita bikin, khusus laki-laki. Bawa ibu-ibu nggak usah, ya, traveling gitu. Kemarin ada ngomong mari, Ri, kita bikin, ya Ustaz, kita traveling ke Rusia. Jauh amat ya, dia langsung ngajak ke Rusia, dia bilang. Jadi indah, jadi iya. Emang kenapa Islam turun suku Quraisy sudah kita bahas kan? Karena suku Quraisy punya kebiasaan yang menunjukkan laki-laki berkualitas. Li ila fi Quraisy, ila fi rihlat asyita'i was-sayf. Rihlah itu kebiasaan suku Quraisy. Kapan rihlanya? Enggak kena musim. Musim dingin jalan, musim panas jalan. Apa urusannya Islam turun di sebuah suku yang suka betah jalan-jalan? Disitulah Islam tersebar cepat sampai 2/3 dunia dalam waktu 23 tahun. Makanya Islam sampai ke Indonesia juga dari suku yang suka bergerak, nggak ngandelin medsos di kamar gitu. Makanya laki-laki itu harus bergerak. Bahkan makanya saya bilang waktu pandemi kemarin kan di rumah aja, saya bilang ini merusak fitrah laki-lakian. Maka saya bilang sama anak saya, walaupun di rumah aja, kita keliling rumah aja. Makanya kalau perempuan fitrahnya di rumah, waqorna fi buyutikunna. Tapi kalau laki-laki nggak boleh di rumah aja. Saya bilang sama anak saya, pagi ngapain Bi? Keliling kampung.
di rumah aja itu definisinya jangan ngedekem, jalan aja kita. Dari situlah saya mulai menikmati melewati jalan-jalan kecil. Saya tuh punya hobi akhirnya anak-anak itu menemukan jalan-jalan baru ya yang nggak pernah dilewatin. Baru tahu oh ternyata di sini ada kuburan, di sini tembusnya ke sini gitu. Jalan-jalan yang itu jalan kaki aja 4 kilo tapi tembus lewat jalan yang nggak biasa. Dulu sama anak begitu. Ya, ini mensiasati. Waktu itu saya mensiasati gitu. Karena kan nggak boleh kemana-mana, kendaraan kita ditutup waktu itu, apalagi awal-awal itu. Kalau saya jalan aja, jalan pagi jalan, semua anak saya jalan, ajak jalan, tembus jalan ini kemana sih? Udah ikutin aja. Pokoknya kalau ketemu jalan raya, Abi baru tahu. Ini kita belum jalan raya, jalan lagi jalan. Oh tembusnya di sini, oh baru tahu. Jalan lagi, tembus yang mana? Jalan pulang 4 kilo lebih, harus begitu. Makanya kalau ada hari ini anak laki-laki yang sampai ya Allah tinggalnya di Ciputat ya, sekalinya ke Bekasi mabok. Mama ini Indonesia bukan sih ma? Ini Indonesia nak, cuma beda galaksi ya kita. Ya, kok jauh banget sih ma? Oh, belum kenal Bintaro ya gitu. Jadi kadang nggak begitu. Jangan sampai gitu. Muharrik, maka fitrah laki-laki yang disebut namanya rijlun.